Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Abagni. Kali ini teman-teman semuanya akan saya ajak untuk explore Museum Fathahillah Jakarta. Teman-teman semuanya, kira-kira ada apa saja di Museum Fathahillah Jakarta? Ikuti terus channel YouTube Abagni. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel YouTube Abagni, mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube Abagni. Caranya subscribe cukup gampang, tulisan subscribe yang ada di bawah video ini, tinggal diklik dan subscribe, itu gratis. Bagi teman-teman semuanya yang sudah nonton, sudah like, sudah share, sudah komen, sudah subscribe, mudah-mudahan selalu berlimpah nikmat di dunia dan di akhirat. Bagi teman-teman semuanya, Museum Fathahillah itu nama lamanya adalah Gedung Balai Kota Jakarta ya teman-teman. Dan Museum Fathahillah sekarang memiliki nama resmi sebagai Museum Sejarah Jakarta. Museum ini terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat, daerah khusus ibu kota Jakarta ya, dan luasnya ini sekitaran 1300 meter persegi. Waladalah luas bisa ya teman-teman. Bangunan ini dahulu merupakan balai kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Holm. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1174, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin menjadi Museum Sejarah Jakarta. Pada awal mulanya, balai kota pertama di Batavia ini dibangun pada tahun 1620 di tepi timur Kali Besar. Bangunan ini hanya bertahan selama 6 tahun sebelum akhirnya dibongkar demi menghadapi serangan dari pasukan Sultan Agung pada tahun 1626. Sebagai gantinya dibangunlah kembali balai kota tersebut atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen pada tahun 1627. Lokasinya berada di daerah Nieuwe Markt, sekarang Taman Fathahillah. Menurut catatan sejarah, balai kota kedua ini hanya bertingkat 1 dan pembangunan tingkat kedua dilakukan kemudian. Tahun 1648, kondisi balai kota sangat buruk. Tanah di kota Batavia yang sangat labil dan beratnya bangunan ini menyebabkan perlahan-lahan turun dari permukaan tanah. Akhirnya pada tahun 1707 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Holm, bangunan ini dibongkar dan dibangun ulang dengan menggunakan pondasi yang sama. Peresmian balai kota ketiga dilakukan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck pada tanggal 10 Juli 1710. Tulisannya Jenderal Abraham van Riebeeck. Pada tanggal 10 Juli 1710, 2 tahun sebelum bangunan ini selesai secara keseluruhan, selama 2 abad balai kota Batavia ini digunakan sebagai kantor administrasi kota Batavia. Selain itu juga digunakan sebagai tempat College van Scheveningen atau Dewan Kota Praja dan Raad van Justitie atau Dewan Pengadilan. Awalnya sidang Dewan Pengadilan dilakukan di dalam Kastil Batavia, namun dipindahkan ke sayap timur balai kota dan kemudian dipindahkan ke gedung pengadilan yang baru pada tahun 1870. Balai kota Batavia juga mempunyai ruang tahanan yang pada masa VOC dijadikan penjara utama di kota Batavia. Sebuah bangunan bertingkat 1 pernah berdiri di belakang balai kota sebagai penjara. Penjara tersebut dikhususkan kepada para tahanan yang mampu membiayai kamar tahanan mereka sendiri. Namun berbeda dengan penjara yang berada di bawah gedung utama, hampir tidak ada ventilasi dan minimnya cahaya penerangan hingga akhirnya banyak tahanan yang meninggal sebelum diadili di Dewan Pengadilan. Sebagian besar dari mereka meninggal karena menderita kolera, tifus, dan kekurangan oksigen. Penjara di balai kota pun ditutup pada tahun 1846 dan dipindahkan ke sebelah timur Molenvliet. Beberapa tahanan yang pernah menempati penjara balai kota adalah bekas Gubernur Jenderal Belanda di Sri Lanka, Petrus Vuys, Untung Suropati, dan Pangeran Diponegoro. Di akhir abad ke-19, kota Batavia mulai meluas ke wilayah selatan, sehingga kedudukan kota Batavia ditingkatkan menjadi Gemeente Batavia.
Akibat perluasan kota Batavia, aktivitas Balai Kota Batavia dipindahkan pada tahun 1913 ke Tanah Abang, West. Sekarang Jalan Abdul Muiz nomor 35 Jakarta Pusat. Dan dipindahkan lagi ke Koningsplein Zuid pada tahun 1919. Sekarang Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8-9 Jakarta Pusat. Sampai saat ini bekas bangunan Balai Kota kemudian dijadikan kantor pemerintahan Jawa Barat sampai tahun 1942. Selama masa pendudukan Jepang, bangunan ini dipakai untuk kantor pengumpulan logistik Dai Nippon. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini kembali digunakan sebagai kantor pemerintah provinsi. Di samping ditempati markas Komando Militer Kota 1 sampai tahun 1961. Setelah itu digunakan sebagai kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 1970, bangunan bekas Balai Kota Batavia ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Setelah itu, Gubernur DKI Jakarta pada masa itu, Ali Sadikin, merenovasi seluruh bangunan ini dan diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974 sebagai Museum Sejarah Jakarta. Seperti umumnya di Eropa, Balai Kota dilengkapi dengan lapangan yang dinamakan Stadhuisplein. Menurut sebuah lukisan yang dibuat oleh Johannes Frans, di tengah lapangan tersebut terdapat sebuah air mancur yang merupakan satu-satunya sumber air bagi masyarakat setempat. Air itu berasal dari pancoran glodok yang dihubungkan dengan pipa menuju Stadhuisplein. Tetapi air mancur tersebut hilang pada abad ke-19. Pada tahun 1973, pada tahun 1972 diadakan penggalian terhadap lapangan tersebut dan ditemukan pondasi air mancur lengkap dengan pipa-pipanya. Maka dengan bukti sejarah itu dapat dibangun kembali sesuai gambar Johannes Frans, lalu terciptalah air mancur di tengah Taman Fathahillah. Pada tahun 1973, Pemda DKI Jakarta memfungsikan kembali taman tersebut dengan memberi nama baru, yaitu Taman Fathahillah. Untuk menang Panglima Fathahillah, pendiri kota Jayakarta. Kemudian jadi itu adalah sejarah ya teman-teman. Ini adalah sejarah singkat dari bangunan Museum Fathahillah yang videonya ataupun gambar-gambarnya sedang teman-teman saksikan ya. Mungkin penjelasan dari saya masih terdapat kekeliruan ataupun kesalahan, jadi mohon dimaafkan ya. Bagi yang lebih tahu, lebih paham, silakan bisa meluruskan di kolom komentar teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang sudah pernah ke sini ke Fathahillah ini, pasti teman-teman asik banget di sini ya. Tempat nongkrongnya itu berasa ketika kita lagi di Eropa sana. Berasa pas kita lagi di Eropa sana. Dan bangunan-bangunan ini memang real ya. Ini adalah bangunan yang menjadi saksi bisu penjajahan Belanda di Indonesia pada saat itu. Jadi ini adalah bangunan-bangunan ini sangat layak kita jaga. Biar apa? Biar anak cucu kita itu kelak tahu bahwa negara kita yang sekarang sudah merdeka ini dahulunya itu sempat dijajah oleh para penjajah dari berbagai negara ya. Yang pernah datang langsung ke Indonesia itu ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang ya. Itu pernah datang langsung ke Indonesia untuk menguasai Indonesia. Ada 5 negara ya, banyak banget ya. Banyak banget ya yang datang ke Indonesia ya. Oke ya teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan channel YouTube Abah Agni. Mudah-mudahan vlog kali ini sedikit memberikan pandangan bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf sekali lagi bila terdapat kesalahan dari saya. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.